Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy, selamat datang di channel Doro Misteri. Di sini saya akan membagikan cerita horor mengenai pesugihan yang diambil dari akun Facebook yang bernama Jarkan. Gak sabar ceritanya, dengarkan sampai habis. Cerita kali ini berjudul Pesugihan Memakan Mayat. Diangkat dari kisah nyata. Entah betul atau tidak, saya juga kurang yakin karena cerita mistis ini juga sudah berkembang dengan berbagai macam versi. Namun berbagai narasumber tetap berkeyakinan kalau kisah ini pernah terjadi karena ilmu hitam ini tetap masih ada pengikutnya sampai sekarang. Nama dan lokasi kejadian sudah tentu saya samarkan. Begini cerita selengkapnya. Malam itu hujan turun sangat deras. Suara gemuruh angin kencang dan jelas seolah saling berkejaran di atas langit. Dalam sebuah rumah sederhana yang berada di tepat di pojok komplek perumahan itu, seorang wanita tua berumur kurang lebih 90 tahunan itu nampak tergolek lemah di atas kasur. Bukan dalam kamar, tapi di ruang tamunya. Wanita tua itu ditemani dua orang anaknya dari masing-masing seorang suami. Daeng Hawia namanya. Dia sudah menjanda 2 kali sejak dia masih berumur muda. Ibu tua itu sebenarnya memiliki seorang pembantu. Karena kedua anaknya itu, Jalal dan Serintil tidak tinggal bersama ibunya di rumah itu. Maka cuma Daeng Hawia berdua saja dengan sang pembantu. Namun sejak Daeng Hawia jatuh sakit beberapa minggu lalu, keadaan dalam rumah itu juga tiba-tiba terasa aneh dan mencekam. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan keanehan itu sangat terasa mengganggu bagi Mbak Tri si pembantu itu. Bukan apa, saat dia di dapur, Tri mendengar namanya dipanggil sama majikannya. Namun saat didatangi ternyata sang majikan sedang tertidur pulas. Belum lagi penampakan di sudut rumah itu. Tri sekilas melihat sosok perempuan tua bungkuk dan berkalung ular-weling di sekeliling lehernya. Tak jarang Tri mendengar ada suara orang yang bercakap-cakap saat tengah malam di ruang depan. Namun Tri memeriksa, tak ada satupun yang terlihat kecuali sekelebat bayangan hitam yang langsung menghilang. Ada yang paling aneh dari keadaan sakit keras daerah Hawiyah ini. Bahkan dokter yang menanganinya juga ikut heran. Jika pagi hingga jelang sore, perempuan tua itu nampak sehat bugar. Dia bahkan mampu bergerak lincah ke sana kemari, bahkan melewati pergerakan perempuan yang jauh di bawahnya. Tapi jika sudah lewat terdengar azan maghrib, maka tubuh reot dan rentak itu begitu sangat terlihat ringkih. Bahkan tak jarang wanita tua itu juga sepertinya tak kuat menahan beban tubuhnya sendiri. Bahkan biasa Daeng Hawiyah itu tiba-tiba terjatuh sendiri. Tepat sebulan sejak Daeng Hawiyah sakit, Mbak Tri tiba-tiba saja mundur. Dia tidak kuat lagi dengan keadaan horor di rumah itu. Maka mau tidak mau, Jalal dan Serintil harus tinggal dulu merawat ibunya sambil mencari pengganti Tri. Suatu waktu kemudian, jelang tengah malam, sang ibu tiba-tiba berteriak. Entah apa yang dia teriakan. Jalal buru-buru mendekat tapi kemudian mundur beberapa langkah. Dia melihat mata ibu mendelik seolah hendak keluar dari rongga matanya. Lidahnya pun ikut terjulur dengan leher menghitam seperti bekas cekikan. Serintil yang melihat dari jauh cuma menahan tangis sambil memanggil ibunya agar tersadar. Dalam ketegangan itu, Jalal berinisiatif memanggil tetangga dan warga untuk memeriksa keadaan sang ibu. Deg. Suara nafas Daeng Hawiyah tiba-tiba putus. Denyut jantung juga terhenti. Perempuan tua itu dinyatakan sudah meninggal beberapa saat lalu sebelum tetangga datang. Jalal tertunduk lesu tak berdaya. Serintil meraung menangis dengan hebatnya. Tak kuasa menahan kesedihan. Diputuskan malam itu juga Daeng Hawiyah akan dikuburkan. Baik Jalal maupun Serintil keduanya ikut saja. Maka sambil menunggu pemandi jenazah datang, beberapa orang langsung menyiapkan segala sesuatu keperluan si mayat ini. Namun kehebohan langsung terjadi. Saat kain kafan sedang diaturkan untuk membungkus sang jenazah, tiba-tiba saja jasad Daeng Hawiyah bergerak seolah hendak terbangun. Sontak saja warga yang berdekatan dengan sang mayat langsung berlarian keluar rumah. Daeng Hawiyah yang sempat bangun kemudian terduduk itu cuma melihat sekelilingan rumah disaksikan warga yang melihat dari kejauhan. Dengan suara keras, perempuan tua itu berkata kalau dia tidak mati
dan tidak akan pernah mati. Warga saling berpandangan heran dengan perasaan takut. Belum juga ada beberapa menit, suara sang nenek tua itu langsung terdengar sangat lemah, lalu tak lama kemudian akhirnya wanita itu jatuh pingsan. Perlu diketahui kalau nenek Hawiyah itu mengalami beberapa kali kejadian seperti yang di atas. Beberapa kali sempat disangka sudah meninggal karena denyut nadi dan detak jantung sudah tak terasa, tapi ternyata sadar lagi. Akhirnya Jalal dan Serintil menemui seorang ustadz yang paham tentang fenomena yang menimpa sang ibu. Setelah menemui dan berbicara dengan Ustadz Daeng Icang, sang ustadz langsung terdiam sejenak lalu mengarahkan pandangan bergantian ke arah Jalal dan Serintil yang dari tadi cuma diam mematung tak tahu harus bagaimana. Namun, penjelasan sang ustadz nyaris membuat copot jantung kedua anak Daeng Hawiyah itu. Bukan apa, ternyata sang ibu itu Daeng Hawiyah memakai pesugihan. Bukan sembarang pesugihan, karena efeknya juga luar biasa. Di masa lalunya, Daeng Hawiyah itu penyanyi sebuah orkes dangdut di kampungnya. Karena persaingan yang ketat dan keras dengan pendatang baru yang datang bermunculan, akhirnya Daeng Hawiyah memakai pesugihan atas jasa seorang dukun yang dia bayar sangat mahal. Imbalan dari pemakaian pesugihan itu, Daeng Hawiyah meraih kekayaan dan kesuksesan yang luar biasa. Panggilan manggung datang dari berbagai tempat bahkan hingga terbang ke luar negeri. Saking mistisnya, pesugihan alat riasan pun cuma dia yang boleh pakai. Tidak boleh dipinjam sama orang lain. Namun cuma satu syarat saja yang harus Daeng Hawiyah penuhi, yaitu memakan mayat yang baru dikuburkan. Dengan membayar orang, Daeng Hawiyah akhirnya berhasil mencuri mayat seseorang yang baru saja dikuburkan sore itu. Orang suruhan Daeng Hawiyah juga yang memutilasi dan menjadikan potongan daging mayat yang harus wanita terakus itu makan sampai habis. Tidak dijelaskan apakah potongan daging mayat itu direbus dulu atau langsung dimakan mentah. Entahlah. Namun Daeng Hawiyah nampaknya tidak menyadari bahwa bahayanya efek dari pesugihan yang dia pakai. Ada harga yang harus dia bayar, bukan uang tapi nyawa. Lalu suaminya, ayah dari Jalal yang harus jadi tumbangan dari pesugihan itu. Ayah Jalal itu seorang teknisi listrik. Entah bagaimana, tepat 1 minggu setelah Daeng Hawiyah meraih kesuksesan awalnya, sang suami tewas dengan mengenaskan. Kepalanya remuk ditempa tiang beton yang akan dipasangkan. Begitu juga dengan ayah dari Serintil yang merupakan suami kedua. Berakhir mati konyol saat mengantar sang istri pergi manggung. Dia tewas digilas mobil truk ketika kembali dari mengantar istrinya itu. Masalah sekarang terjadi yang menimpa Daeng Hawiyah yang seolah kelihatan sulit untuk meninggal padahal keadaannya begitu memperhatikan membuat Jalal dan Serintil kebingungan berat. 3 malam berikutnya, 2 anak muda ini mengalami mimpi yang sama. Mereka berdua mimpi didatangi sang ibu di kamar masing-masing padahal ibunya belum meninggal. Dalam mimpinya, Jalal dan Serintil diminta oleh sang ibu untuk memberikan potongan daging dari mayat untuk dimakan, agar sang ibu meninggalkan dunia ini dengan tenang. Namun setelah dikonsultasikan kepada sang ustadz, setelah maghrib esok malamnya, Daeng Icang lantas menemui Daeng Hawiyah yang saat itu masih tergolek lemah. Daeng Hawiyah dengan muka pucat dan mata hitam yang terlihat sudah tidak normal itu, sang ustadz kemudian membisikkan sesuatu ke telinga perempuan tua itu. Lalu sang ustadz memberi isyarat kepada Jalal agar membangun dan mendudukkan ibunya sambil bersandar di tepi tembok. Sang ustadz lalu mengeluarkan beberapa potong daging yang nampaknya sudah direbus dan kemudian oleh sang ibu lalu disantap dengan sangat rakus. Jalal dan Serintil hanya menangis, diam tak kuasa melihat keadaan ibunya seperti itu. Setelah menghabiskan potongan terakhir, sang ibu akhirnya berhenti mengunyah. Matanya liar melirik ke berbagai sudut-sudut ruangan itu. Lalu sampai menahan seperti rasa sakit, Daeng Hawiyah merebahkan badannya tanpa mengucap sepatah kata pun. Tepat waktu azan Isya berkumandang, Daeng Hawiyah akhirnya meninggal dengan tenang dengan iringan doa dari kedua anaknya itu. Cerita ini selesai sampai sini saja. Jika ada salah kata atau kata-kata yang berlibat, mohon dimaafkan karena ini baru pertama kali